Ya, nah kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ini. Saya mungkin ke Pak Refli ya. Ini kan kebutuhan ini akan digunakan untuk ke depan. Tapi kita terima telepon dulu saja nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Rama Sarita. Iya, silakan. Dengan siapa Pak? Di mana? Saya Pak Budi dari Jelambar, Jakarta Barat. Iya, silakan Pak Budi. Ini bangsa ini nggak bisa maju 32 tahun ya. Karena kita punya budaya itu menghabis-habiskan uang dengan itu anggaran itu. Misalnya akhir tahun itu mereka PU tuh sibuk tau nggak? Mensapu habis itu jalan-jalan yang masih bagus gitu. Terus tambah lagi. Bikin jalan tambah lagi dan korek lagi, itu menghabiskan uang. Itu rakyat sangat dibodohkan. Coba kita belajar dari negara. Saya udah beberapa negara ya, tidak pernah itu. Seperti Pak Ahok pernah bilang ya, kalau di rumah kamu ada 10 juta, suruh istri belanja yang nggak penting, itu belanja habisin gitu. Itu budayanya yang sama dengan pemerintah yang nggak becus. Nah, orang-orang yang partai koalisi merah putih itu sekarang itu dia mau punya tujuan seperti itu. Mau nanti memilih orang-orang yang nggak becus. Baik. Ya, ini tapi menarik ini Pak Budi, terima kasih nih. Yang menarik dari Pak Budi tadi memang seperti itulah yang kita saksikan ya, bahwa kalau sudah akhir tahun ini jalanan sekedar agar anggaran terserap. Saya saja kena imbasnya ini, jadi sibuk seminar kan, begitu kan. Setiap departemen pemerintahan mengadakan seminar, kayak mungkin Pak Budi juga, Pak Agung juga sering juga kan ya. Setiap departemen, departemen sosial, departemen pendidikan, ketika saya tanya, ini karena anggaran begitu ya, karena menghabiskan anggaran. Nah, ini agar budaya seperti itu tidak terjadi, menurut Anda harusnya seperti apa? Begini ya, yang namanya hukum ya itu buat manusia, bukan manusia itu untuk hukum. Karena itu kemudian kalau seandainya ada misalnya aturan-aturan yang membelenggu bagaimana penggunaan anggaran dan lain sebagainya, ya kita harus ubah. Yang terjadi adalah begini, orang begitu sangat kakunya kepada aturan main yang ada sehingga kemudian tidak bisa bergerak secara fleksibel. Akhirnya apa? Pada bulan Januari, Februari, Maret biasanya, karena belum turun anggarannya, itu kegiatan tidak ada. Lalu kemudian kegiatan baru bergerak setelah April, Mei, Juni, Juli, lalu kemudian dihabiskan untuk bulan November, Desember dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya memang harus ada. Saya bukan bidang itu, tetapi saya merasakan bahwa harus ada ya evaluasi mengenai aturan mengenai penganggaran itu. Sehingga penganggaran itu tidak membebani dan tidak menjadi penghalang untuk melakukan pembangunan. Karena begini, kalau kita misalnya membiayai APBN kita dari hutang dan kemudian uangnya tidak terpakai, maka sesungguhnya kita sudah rugi karena kita harus membayar bunga dari hutang tersebut. Sementara multiplier efek yang diharapkan tidak terjadi karena kemudian proyek-proyek yang diinginkan itu tidak terjadi dan tidak bisa menyerap tenaga kerja lalu kemudian memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Nah, sekali lagi saya kira ini kan tugas DPR, saya kira ya, pemerintah dan DPR untuk kemudian membuat suatu aturan bagaimanapun caranya yang memungkinkan fleksibilitas penggunaan anggaran, tapi kemudian tidak kemudian menjerat orang kemudian tidak justru terlalu kaku seperti ini ya. Kasus korupsi. Tapi ada satu catatan saya, kadang-kadang orang takut itu karena memang tidak ada insentifnya. Contoh misalnya begini, kalau kita menggunakan anggaran itu secara lurus, orang akan mengatakan buat apa kita habiskan anggaran, toh tidak ada juga buat kita. Kita cuma capek bikin proyek tapi kemudian tidak ada gainnya bagi kita. Nah, itu bisa juga motif yang seperti itu. Tetapi sebaliknya ada orang lain yang kemudian sudahlah kita buat proyeknya, tuh kita nanti ambil agar tahun berikutnya dapat anggaran yang sama. Seperti itu kan ini DPR. Saya tuh kebetulan bukan di badan anggaran, tapi saya yang sepakat kalau anggaran diperketat ya. Apalagi saya mendengar juga akhir-akhir tahun manakala harus anggaran dihabiskan untuk acara, seminar dan sebagainya. Saya kerap kali di bidang saya saya menolak itu. Saya nggak sepakat karena kecuali yang sangat urgent banget harus diadakan seminar atau kunjungan-kunjungan yang memang
Karena perencanaan juga tidak jelas. Tadi disebutkan juga Pak Budi, harus dibenahi. Jalan-jalanan tiba-tiba masih bagus. Harus dibenahi. Jangan menjelang Lebaran baru jalanan diperbaiki. Sudah diperhitungkan sampai sebulan sebelum Lebaran rusak lagi diperbaiki. Ini kan tidak boleh. Ini salah Jadi satu efektivitas anggaran ini harus salah satu contohnya anggaran mobil dinas ini juga ya, karena sudah dianggarkan ya sudah harus kita beli, harus kita habiskan. Ada tidak seseru yang kita cerita, ternyata tidak demikian kan, bisa dibatalkan, kecuali nggak bisa dibatalkan. Ya, itu tapi kita melihatlah ini. Tapi soal anggaran tadi saya sepakat, memang pengelolaan ini, pengalaman saya melihat di DPR saya hampir 5 tahun, memang banyak yang harus diperbaiki. Saya kira anggaran-anggaran menjelang akhir tahun. Ya, memang sudah yang tidak produktif. Memang sudah dibatalkan, tapi ini membuat mungkin banyak orang sempat bertanya-tanya, ini ada apa nih sih sebenarnya begitu kan ya? Kok ya tadi ini mengundang logika publik ya, menterinya belum ada, terus ini di akhir jabatan. Kita bersyukur sebenarnya. Kan kalau undang-undang ketentuan jumlah menteri kan sudah ada menurut undang-undang. Saya pikir mengacu ke sana juga, saya kira. Baik. Tapi kalau memang ini ya, mudah-mudahan ini bukan pencitraan ya, tentu kita berharap isu mobil, isu sebagai ini jangan karena penolakan harga BBM ini muncul isu ini, mudah-mudahan tidak ke sana, mudah-mudahan keliru ya. Jadi sekarang isu yang ramai kan bagaimana nih muncul isu pengalihan isu untuk pengalihan isu. BBM itu diminta naik padahal ada buku putihnya yang menyatakan BBM tidak perlu naik. Ada teori-teori yang itu saya rasa direalisasikan itu lebih penting. Kalau masalah mobil ini sudah selesai, saya pikir dengan ditolak ini kita salutlah pada pemerintah dan Pak Jokowi juga lah dua-duanya. Baik, silakan ini Pak Agung. Ya, kalau mengenai masalah birokrasi sebetulnya sudah ada pembenahan ya. Yang pertama ada UKP 4. Jadi mengevaluasi penyerapan anggaran dari masing-masing kementerian. Cuma sayangnya memang UKP 4 hanya menyoroti masalah penyerapan, tidak menyoroti masalah teknis seperti tender, seperti kalau misalnya ada efektivitas, kemudian panitia takut kalau nanti ada korupsi sehingga mereka tidak membuat tender sehingga anggaran tidak terserap. Nah, ini yang luput dari evaluasi UKP 4. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah saya kira sudah agak progresif ya. Ada e-katalog, kemudian ada e-prok ya untuk menghilangkan potensi korupsi. Bahkan saya pernah dengar kabar Februari sudah pernah dilakukan tender, jadi dipercepat sehingga anggaran bisa lebih cepat terserap. Memang yang saya lihat adalah mental dari aparat. Jadi banyak yang mengatakan daripada di tender saya nggak dapat apa-apa, mendingan saya nggak tender. Ada baik seperti itu, dan merubah mental ini memang sangat berat. Jadi tidak hanya birokrasi, tapi sektor swasta pun ikut kolusi untuk menciptakan sebagai pemenang tender. Nah, saya kira merubah mental itu butuh suri tauladan. Ya, tadi menteri tidak perlu memakai mobil Mercy, ya Presiden juga seperti itu. Karena Jokowinya masih pakai Mercy menurut Anda. Karena kalau kita bicara fitur keamanan, mobil sederhana pun bisa dipakai itu. SMK bisa anti peluru begitu. Ya bukan SMK lah, tapi yang sudah prinsipal. Baik. Ya, kita break dulu, kita lanjutkan lagi tentang pembahasan itu bisa setelah pesan-pesan berikut ini. Begitu.